Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Seperti biasa, kita akan membahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Saat ini kita sudah sampai ke part 17. Bagi teman-teman yang belum nonton dari part 1 sampai part 16, silakan bisa ditonton juga ya teman-teman. Oke, langsung ke next. Nah, seperti biasa untuk pembukaan kita ada quotes teman-teman. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Nah, untuk mengerjakan soal TKP ini kita punya rumus tepat teman-teman. Rumus cinta dan sayang. Cinta itu cari intinya. Intinya ada di kalimat terakhir teman-teman. Sayang, pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat teman-teman. Nah, kita langsung pakai rumus cinta teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui adanya potensi penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekitar Anda? Sebenarnya ini sudah termasuk pertanyaan dan intinya teman-teman. Tapi kita karena ini sedang membahas, jadi kita baca juga narasi soalnya untuk meningkatkan pemahaman. Radikalisasi ideologi dapat mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Sebagai seorang calon ASN, Anda memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan kerukunan di masyarakat. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui adanya potensi penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekitar Anda? Yang A. Menghindari diskusi atau interaksi dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan radikal untuk mencegah terjadinya konflik. A. Bukan jawabannya tepat teman. Menghindari diskusi. Yang B. Menyebarkan informasi yang jelas dan benar mengenai bahaya radikalisasi kepada orang-orang terdekat dengan cara yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman yang B. Untuk yang C, mengikuti berbagai diskusi atau seminar yang membahas isu radikalisasi untuk memperluas wawasan namun lebih fokus untuk memperkuat pandangan pribadi saya. Ini kita simpan juga teman-teman. Yang D, menjaga jarak dan tidak terlalu terlibat dalam masalah tersebut karena hal itu bisa menimbulkan ketegangan sosial yang tidak diinginkan. Ini tidak lebih baik dari opsi yang atas teman-teman. Kemudian yang E, melibatkan diri dalam dialog terbuka dengan berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang berbeda pandangan, untuk mencari solusi bersama dan membangun pemahaman yang lebih luas. Nah, ini sepertinya jawabannya teman-teman. Tapi kita lihat dulu pembahasan lengkapnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang E, melibatkan diri dalam dialog terbuka dengan berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang berbeda pandangan, untuk mencari solusi bersama dan membangun pemahaman yang lebih luas. Pilihan ini tepat karena dialog terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi radikalisasi dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Tapi di sini mohon maaf belum ditambahkan teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Seperti biasa pakai rumus cinta terlebih dahulu teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui bahwa beberapa rekan di tempat kerja Anda mulai menunjukkan tanda-tanda paham radikalisme? Ini sebenarnya narasi soalnya tidak usah dibaca juga teman-teman, karena kita sudah dapat intinya di sini. Tapi karena ini untuk meningkat pemahaman kita, mari kita baca selengkapnya. Dalam kehidupan sosial, kita sering berinteraksi dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang, pandangan, dan pemahaman yang berbeda, terutama di lingkungan kerja yang multikultural dan beragam. Kita mungkin menemukan rekan yang mulai menunjukkan pandangan yang cenderung radikal. Sebagai seorang calon aparatur sipil negara atau ASN, Anda memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dan kerukunan di lingkungan sekitar. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui bahwa beberapa rekan di tempat kerja Anda mulai menunjukkan tanda-tanda paham radikalisme? Untuk opsi jawaban kita langsung pakai rumus sayang teman-teman. Pilih satu yang tepat di antara jawaban yang dirasa kurang tepat dengan cara mengeliminasinya. A. Menghindari mereka dan tidak berinteraksi sama sekali agar tidak terpengaruh. Ini jelas bukan jawaban yang tepat teman-teman. Yang B. Menyampaikan secara langsung kepada atasan mengenai kondisi ini agar diambil tindakan lebih lanjut. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang C. Berusaha mendekati mereka dengan cara berbicara pribadi dan memberi pemahaman yang lebih luas dengan cara yang baik dan bijaksana. Sepertinya ini jawabannya tepat teman-teman. Tapi kita lihat dulu opsi yang D dan E-nya.
Yang D. Bergabung dengan kelompok mereka untuk memahami lebih dalam pandangan mereka dan mencari cara agar bisa mengubahnya. Ini bukan jawaban yang tepat juga teman-teman, bukan jawaban yang tepat. Yang E. Membiarkan situasi tersebut tanpa campur tangan, karena ini adalah urusan pribadi mereka. Ini juga tidak lebih baik dari yang jawabannya sudah kita simpan teman-teman. Oke, kita punya dua opsi yaitu B dan C. Mari kita lihat pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, pilihan yang tepat adalah yang C. Berusaha mendekati mereka dengan cara berbicara pribadi dan memberi pemahaman yang lebih luas dengan cara yang baik dan bijaksana. Pilihan ini tepat karena pendekatan pribadi dan bijaksana dengan memberi pemahaman lebih luas dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan pengaruh positif terhadap rekan-rekan tersebut. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 5, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Teman-teman bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan ya. Nah, pakai rumus cinta terlebih dahulu teman-teman. Sebagai calon ASN yang bertanggung jawab terhadap keamanan sosial dan perdamaian, bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? Sama seperti sebelumnya teman-teman, sebenarnya sudah dapat intinya di kalimat terakhir ini, tapi untuk pemahaman kita baca semuanya. Media sosial adalah platform yang memungkinkan untuk saling berkomunikasi, berbagi ide, dan berdiskusi. Namun media sosial juga bisa menjadi sarana bagi penyebaran informasi yang bersifat ekstrim atau bahkan radikal. Anda mungkin menjadi anggota beberapa grup di media sosial yang mulai menunjukkan penyebaran informasi yang tidak sehat. Sebagai calon ASN yang bertanggung jawab terhadap keamanan sosial dan perdamaian, bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? Oke, untuk opsi jawaban teman-teman kita pakai rumus sayang. Tapi kita bukan sayang pacar, bukan sayang mantan teman-teman. Sayang itu singkatan dari satu yang tepat. Pilih jawaban satu yang tepat di antara jawaban yang dirasa kurang tepat dengan cara mengeliminasinya teman-teman. Untuk opsi A, menghentikan aktivitas saya di grup tersebut dan tidak memberitahukan siapapun. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang B, bergabung dengan diskusi di grup tersebut untuk menyanggah setiap pernyataan radikal dan mengajukan pandangan yang lebih moderat. Ini kita simpan juga teman-teman. Yang C, melaporkan grup tersebut ke pihak berwajib tanpa memberitahu anggota grup lainnya. Ini juga kita simpan dulu teman-teman. 3 opsi di atas seakan-akan sudah termasuk pilihan yang tepat teman-teman. Yang D, mengingatkan anggota grup tentang pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan berpegang pada nilai-nilai toleransi. Nah, opsi D ini sepertinya yang terbaik di antara yang atas ya teman-teman. Yang E, membiarkan saja grup tersebut berjalan seperti biasa karena saya rasa hal itu bukan masalah besar. Ini juga bukan tindakan yang tepat teman-teman. Oke, next ke pembahasan lengkapnya. Nah, ini dia. Pilihan yang tepat adalah D, mengingatkan anggota grup tentang pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan berpegang teguh pada nilai-nilai toleransi. Pilihan ini tepat karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjaga keharmonisan dengan pendekatan yang bijaksana, sangat penting dalam menghadapi radikalisasi. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Oh iya teman-teman, jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di share ya teman-teman, supaya teman-teman kalian semua bisa merasakan manfaat yang diberikan. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang terakhir teman-teman. Seperti biasa kita pakai rumus cinta terlebih dahulu teman-teman. Sebagai calon ASN yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kerukunan dan keharmonisan sosial, bagaimana seharusnya Anda merespons situasi tersebut? Nah, ini juga udah dapat intinya, cuma kita harus baca selengkapnya karena ini belajar bersama teman-teman. Radikalisasi ideologi dapat tumbuh dalam berbagai bentuk dan dapat mempengaruhi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kadang-kadang kita menemukan bahwa rekan kerja atau teman dekat kita mulai terpengaruh oleh kelompok yang mengajarkan paham radikal. Sebagai calon ASN yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kerukunan dan keharmonisan sosial, bagaimana seharusnya Anda merespons situasi tersebut? A. Membiarkan rekan tersebut dengan kebebasannya dan tidak mencampuri urusan pribadi mereka.
Ini tindakan yang kurang tepat, teman-teman. Yang B, membicarakan hal ini dengan atasan atau pihak berwenang tanpa mendiskusinya dengan rekan tersebut terlebih dahulu. Ini juga menurut saya kurang tepat, teman-teman, karena ada klausul tanpa mendiskusikannya. Yang C, mencoba berdiskusi dengan rekan tersebut untuk memahami alasan dibalik pandangannya serta memberikan perspektif yang lebih moderat dan toleran. Nah, ini kita bisa simpan terlebih dahulu, teman-teman. Yang D, mengajak rekan tersebut bergabung dalam kegiatan sosial atau komunitas yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Ini juga kita bisa simpan terlebih dahulu, teman-teman. Yang E, menghindari rekan tersebut agar tidak terpengaruh dan agar tidak menimbulkan ketegangan di tempat kerja. Ini juga bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Oke, kita lihat pembahasan lengkapnya, teman-teman. Nah, pilihan yang tepat adalah yang C, mencoba berdiskusi dengan rekan tersebut untuk memahami alasan dibalik pandangannya serta memberikan perspektif yang lebih moderat dan toleran. Pilihan ini tepat karena merupakan pendekatan yang paling bijaksana dan konstruktif. Diskusi yang terbuka dapat mengubah pandangan radikal dan membangun kerukunan dengan cara yang lebih positif. Nah, untuk opsi A skornya 1, teman-teman. Opsi B skornya 3, opsi C skornya 5, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 2, teman-teman. Oke, next. Nah, karena tadi kita sudah dibuka dengan kata-kata, kita tutup juga dengan kata-kata, teman-teman. Kita ambil dari kata-katanya Kaisar Hirohito setelah dibom oleh Amerika Serikat. Kita jatuh karena tidak belajar. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Kumpulkan semua guru yang tersisa. Karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Mungkin sekian terlebih dahulu, teman-teman, pembahasan kita hari ini. Jika sekiranya bermanfaat, mohon untuk di-subscribe dan di-share. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.